Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahumma sholli ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur Al-Fiktor sekalian, sahabat, teman-teman yang menyimak Fajar Syiar Al-Fiktor kita pada pagi hari ini, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi semua urusan kita dan dimampukan, dimudahkan kita melaksanakan semua amanah kita. Amin. Pada pagi hari ini insya Allah kembali kita mencoba membuka bagaimanakah Islam memberikan tuntunan kepada kita untuk menjadi bekal bagi kita melaksanakan apa yang menjadi amanah kita. Terutama kalau dalam hal ini pagi ini saya sekalian ingin memanfaatkan kesempatan pada pagi hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan ya, seputar kegalauan orang tua tentang bagaimana mereka hendak berkomunikasi dengan anak-anak mereka yang usianya adalah masuk dalam kategori Gen Z atau mungkin kalau yang sekarang yang masih mama-mama muda, mereka memiliki anak-anak di Gen Alpha ya. Nah, jadi bahwa ada banyak sekali yang kemudian kita dapatkan fenomena orang tua yang merasa heran, merasa bingung begitu ya dengan apa sih sebenarnya terjadi pada anak-anak kita, terutama mereka yang ada pada Gen Z. Kalau kita bicara Gen Z hari ini memang eranya mereka gitu Mas Isak ya. Hari ini jumlah penduduk di negeri ini terbesarnya itu memang ada pada Gen Z, bahkan itu mengalahkan gen milenial. Ya, jadi kalau sebagai bayangan mungkin terlebih dahulu saya ingin menunjuk klasifikasinya itu ya. Jadi kalau orang tua kita mungkin ada yang masih hidup ya, masih memiliki orang tua yang hingga sekarang masih ada, itu adalah generasi baby boomer. Mereka lahir antara di tahun kemerdekaan itu 46 sampai 64. Mungkin sekarang usianya antara sekarang 75-an lah ya gitu ya, segitulan. Itu adalah orang tua kita. Kemudian kayak saya ini anak dari gen baby boomer itu adalah gen X ya, 65 sampai 80. Nah, gen X itu hari ini jumlahnya antara persentasenya itu sekitar 21,88%. Usianya mungkin kalau hari ini antara 40 tahunan ke atas sampai 55 atau menjelang ke 60 ya, Gen X. Anak-anak mereka, nah ini seusianya masih saat ini ya, Gen Y atau Gen milenial. Ya. Tapi hari ini kalau dulu beberapa waktu yang lalu milenial ini kayak generasi mudanya gitu ya. Kalau sekarang sudah enggak bukan generasi mudanya gitu. Kalau sekarang ini masih muda tapi dia sudah mulai punya anak yang lebih muda lagi ya. Sudah melahirkan generasi baru ya. Gen milenial ini jumlahnya sekitar 25,87%, itu antara tahun 81 sampai 96. Tahun 96-an berarti usianya ya kira-kira 25 sampai 40-an begitu ya. Kemudian yang terbesar adalah Gen Z, itu 27,94%. Itu lahirnya antara 97 sampai 2012. Nah, biasanya Gen Z ini ada yang orang tuanya dari Gen X ya, ada juga orang tuanya dari milenial. Yang relatif agak ada gap komunikasi gitu, agak susah gitu ya. Sang anak susah memahami orang tuanya, orang tua juga merasa susah memahami anaknya. Kok dia nggak ngerti apa kata saya? Sang anak juga merasa orang tuanya toksik karena nggak ngerti aspirasi dan tidak mau mendengar aspirasi. Itu antara Gen X sama Gen Z biasanya. Milenial sudah mulai terkoneksi dengan dunia digital dan lebih dekat ya dengan Gen Z. Biasanya juga udah lebih terbuka karena begitu terkoneksi dengan dunia digital, dia juga mulai ada karakter yang mirip dengan si Gen Z. Nah, yang setelah ini ya, setelah Gen Z itu ada post Gen Z atau salah satunya kita sebut dengan Gen Alpha. Ya, itu sekarang kira-kira ya usia SD awal ya. Kan 2013-an. Nah, ini
kalau kayak saya begini nih Gen X tapi anaknya sampai Gen Alpha. Berapa lompatnya 3 generasi gitu ya. Jadi punya anak yang Gen Z, tapi juga ada anak yang di Gen Alpha. Nah, jadi ada kesempatan belajar ya dengan transisi begitu. Nah, jumlah besar dari Gen Z kalau digabung dengan milenial itu menjadi jumlah penduduk terbesar hari ini. Dan artinya apa? Mereka punya posisi yang cukup signifikan untuk membentuk bagaimana warna bangsa ini, negeri ini, begitu ya, peradaban yang kemudian kita bangun gitu ya. Kalau kemudian mereka itu dengan jumlah terbesarnya dan usia kemudaannya itu kemudian tersia-siakan atau kemudian ada pada posisi rusak profilnya, maka bisa kita bayangkan kita berarti sedang membangun sebuah kehancuran, membangun kehancuran ya, membangun kehancuran untuk negeri ini, untuk peradaban kita gitu ya. Dan beberapa indikator yang menunjukkan profil dari Gen Zilenial yang kemudian cukup membuat kita para orang tua itu kemudian merasa miris itu adalah karena memang kemudian ada banyak sekali persoalan-persoalan di seputar Gen Zilenial ini itu yang kemudian ibaratnya itu di luar nurul di luar nalar kita gitu ya. Kalau anak Gen Z ini kan itu di luar nurul, tak terparkirkan gitu ya. Tak terpikirkan, ini bagian Gen X bingung gini ya, mendengar begini nih, tidak terpikirkan, jauh dari prediksi BMKG, mereka nggak ada hubungannya, tapi mereka begitu saking kebiasaan mengkoneksikan berbagai hal ya, di luar prediksi gitu langsung disambungkan dengan di luar prediksi BMKG, padahal maksudnya di luar prediksi kepala kita, di luar nalar kita, nggak terbayangkan gitu ya. Kok ada seperti itu, misalkan ada kejahatan, bullying kok semakin parah gitu ya. Nggak ada malu-malunya, bukan lagi perorangan tapi berkelompok, lalu kesadisannya itu meningkat gitu kan ya. Lalu keberanian anak-anak itu kepada orang tuanya, kepada gurunya, mereka itu kok kemudian menjadi generasi seperti tidak punya adab, seperti begitu kan ya, seperti tidak punya sopan santun, seperti tidak punya etika, sampai kemudian membuat Gen X mungkin yang menjadi orang tua mereka itu kan tidak terbayangkan gitu. Kalau sampai kemudian yang dilakukan oleh Gen Z hari ini yang kayak begitu itu kalau zaman saya dulu wah sudah begini sudah begitu, mereka membanding-bandingkan yang maksudnya itu mau hendak menunjukkan bahwa kok beda gitu ya, kok beda, dan mereka kemudian akhirnya ternyata pada saat yang sama kebingungan juga ketika pada posisi punya anak-anak pada Gen Z tersebut begitu ya. Nah, sehingga kepentingan kita kemudian membahas ini itu bukan semata-mata untuk kemudian bisa mengklasifikasikan ini gen apa gitu ya. Keperluan itu justru sebenarnya adalah kebutuhan kita untuk menyelamatkan generasi gitu ya. Kebutuhan kita untuk menyelamatkan generasi agar kemudian lebih besar lagi bahwa generasi ini tuh tidak jatuh pada kerusakan tetapi malah kita upayakan untuk menjadi pelaku perubahan dan pembangun peradaban yang bagus, yang mulia kan gitu. Harusnya ke arah sana berpikirnya. Nah, tetapi mempersiapkan mereka harus berbicara kepada generasi di atas mereka. Gitu kan ya. Nah, itulah kepentingannya. Berarti kita adalah orang-orang yang kemudian harus menjadi generasi yang siap untuk kemudian mendesain mereka, membantu mereka, melahirkan mereka dalam versi terbaik mereka gitu ya, yang kemudian bisa kita lakukan. Nah, dan kembali saya kemudian akan menawarkannya itu tentu saja dengan mengoverlaykannya dengan apa yang kemudian menjadi tuntunan Islam kepada kita gitu ya. Karena hari ini ada punya klaim-klaim yang itu bisa kita bilang akhirnya menyesatkan ketika kemudian kita tidak dudukkan dengan apa yang dituntunkan oleh Islam. Misalkan begini, jadi ketika ketika Gen Z itu, di antara Gen Z itu kemudian melakukan hal-hal yang tidak tepat atau menurut kita kok tidak beradab atau kemudian itu salah gitu ya, maksiat, itu kemudian seolah-olah gitu ya, orang dengan serta merta kemudian menyebut oh ya memang maklum dia Gen Z, padahal apakah Gen Z dan Gen milenial dan Gen X dan Gen baby boomer atau kemudian sampai kita telusuri sampai ke atas
gennya generasi masa awal-awal manusia diciptakan, nah, ya generasi sahabat kah, generasi masa Rasul atau sampai generasi masa Nabi Adam gitu misalnya ibaratnya. Apakah kemudian mereka sebagai manusia itu berbeda dari sisi potensi yang diberikan oleh Allah? Kan tidak gitu ya. Jadi di situ harus kita waspadai, ada banyak narasi yang berkembang yang kemudian seolah-olah membuat kita menolerir ketidaktepatan atau kemaksiatan, beradaban itu kemudian dengan mengatakan ya jenenge namanya saja anak Gen Z, yang seolah-olah mereka itu menjadi boleh atau wajar melakukan hal yang tidak tepat tersebut. Tidak begitu. Nah, saya kemarin sebelum bahas ini Mas Ishak ya, di sosmed saya, di Facebook saya bikin semacam survei kecil-kecilan ya, bikin postingan. Saya bertanya, silakan semua sahabat yang mengikuti Facebook saya itu silakan ikut berkomentar gitu ya. Saya memberikan sebuah pertanyaan begini. Kalau misalkan ini kejadiannya, situasinya adalah Anda adalah seorang siswa gitu ya. Anda seorang siswa sedang dalam posisi saat itu di dalam ruang kelas, Anda ada keperluan bicara dengan teman. Ya, keperluannya bagi Anda ya penting memang ya. Perlu berbicara dengan teman. Ternyata kemudian guru mata pelajaran tersebut jam tersebut masuk. Nah, karena kemudian beliau memulai pelajarannya, tapi karena kita belum selesai bicara dengan teman tadi, kan kita masih lanjutin. Nah, sampai kemudian mungkin sang guru tersebut merasa terganggu, lalu mengeluarkan statement, kalau masih ingin bicara silakan lakukan di luar atau silakan keluar. Nah, pertanyaan saya di survei kecil-kecilan itu, bagaimana sikap Anda gitu ya? Sampaikan Anda dari generasi apa, lalu sikap yang Anda pilih apa gitu. Kenapa saya bertanya begitu? Memang ada satu fenomena yang pernah saya jumpai, tapi dari generasi alfa ya. Hal yang sama seperti itu, ketika kemudian dia disampaikan kalau kamu masih mau bicara silakan di luar, dia memilih keluar. Dia memilih keluar gitu ya. Dia memilih keluar. Ketika kemudian kan ini gurunya kok kaget ini, kok malah keluar gitu ya. Di luar Nurul tadi itu ya. Di luar nalarnya si guru, karena menurut guru ketika dibilang begitu ya mestinya ya langsung diam. Pilihannya itu adalah diam. Tapi ini malah milih tetap bicara dan itu keluar sebagaimana yang dipersilakan oleh gurunya. Jadi tak terparkirkan itu. tak terpikirkan oleh sang gurunya lah. Kemudian karena dia merasa sang guru merasa enggak kok di luar nalarnya beliau gitu kan, beliau kemudian mengkonfirmasi, loh kamu tadi kok saya begini kok kamu keluar gitu ya, kamu tidak merasa bersalah? Udah kan Ustazah sendiri yang kemudian menyampaikan kalau masih ada perlu bicara silakan keluar. Saya masih ada keperluan gitu, memang ada keperluan. Nah itu contoh di antara contoh gap komunikasi yang mungkin kita temui. Jadi bahwa dalam versi terutama Gen X, masih terpengaruh juga di Gen milenial itu, mereka terbiasa berpikir itu sebelum kemudian bertindak itu kan dipikir panjang begitu ya, dipikir lama. Apa dibalik kalimat itu maknanya apa, dibalik kalimat itu maknanya apa. Kalau pakai bahasa di usul fikih itu ada makna lafaz dan ada makna dari makna lafaz ya. Ada mantuk, ada mafhum gitu kan ya. Kalau misalkan kamu dibilang kalau mau bicara silakan keluar, berarti itu maknanya. Kalau saya masih ada butuh bicara, saya keluar. Tapi mafhumnya itu, makna dibalik itu juga adalah karena sekarang ini sudah mulai kelasnya, dan kamu sudah ada di dalam, seharusnya kamu sudah tidak bicara, gitu kan ya, kan gitu. Nah, tapi karena si Gen Z dan Alpha ini memang memiliki sebuah dia dibesarkan oleh sebuah suasana yang berbeda dengan generasi sebelumnya, diantaranya adalah terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya instan, sehingga juga kemudian berpikir itu instan juga, lebih ke arah langsung cepat saja apa yang dia dengar itu yang kemudian langsung dia pahami. Dia tidak suka dengan pola komunikasi yang berbelit-belit begitu, yang muter-muter. Nah, tapi itu tidak bermakna kemudian dia kita pahami pasti berarti dia tidak hormat pada gurunya atau tidak adab gitu ya. Karena faktanya ketika kemudian dia ditanya apakah dia nggak merasa salah gitu, nggak merasa kayak kok kurang ajar begitu ya atau nggak beradab, enggak. Dia itu seizin dari gurunya.
Nah, sementara kalau kemudian yang diinginkan itu adalah sebenarnya Anda tuh diem kalau sudah di dalam kelas. Kenapa kalimatnya tidak? Kalau sudah, kalau pelajaran sudah dimulai, harap diam. Diamlah. Kenapa nggak begitu? Itu kan lebih jelas gitu daripada kemudian kalau Anda mau, kalau kamu masih mau bicara, silahkan keluar loh. Itu juga nggak salah ketika kemudian dia menangkapnya dengan pemahaman yang seperti itu. Dia keluar karena masih ada perlu. Nanti kalau sudah ada perlu ya dia akan masuk lagi kan gitu kan ya. Nah, ini diantara contohnya gitu ya. Contohnya sebenarnya sama sekali di situ tidak ada unsur wah ini anak-anak Gen Z ini pasti otomatis berarti itu tadi kurang ajar, nggak ngerti hormat orang tua, nggak ada gitu. Karena sebenarnya dalam persepsi yang kemudian dia terima dari kalimat itu pun juga nggak ada yang salah. Bahkan seizin gitu loh ya, seizin gitu kan ya. Jadi kemudian ini berarti persoalannya kan bukan pada karena gen apa. Saya menariknya kemudian Mas Ishak, saya mendapati di dalam yang kemudian komentar di status Facebook tadi itu kan ada yang komentar kayaknya paling banyak memang Gen X karena mungkin teman-teman saya ya usianya ya mama kan yang main Facebook kan masih mama gitu. Jadi yang paling banyak itu Gen X, lalu Gen milenial, memang ada sebagian ada Z dan ada sebagian yang kemudian ya Z itu ya. Nah, jawabannya hampir semua bisa dibilang memilih untuk segera diam. Segera diam dan fokus kembali kepada pelajaran. Ya. Artinya apa? Sebenarnya dan ini sesuai dengan apa yang kita pahami, yang ditunjukkan oleh Islam, bahwa pemahaman amal seseorang, perilaku seseorang itu bukan ditentukan oleh umurnya gitu ya, bukan ditentukan oleh generasinya, tetapi apa? Oleh pemahaman yang dia punya. Karena amal seseorang itu dibentuk atau dipengaruhi oleh pemahaman yang dia miliki. Mau dia itu generasinya sahabat gitu ya, generasi apapun sampai kemudian nanti itu generasi yang akan datang gitu ya, generasi akhir zaman misalnya kita kasih nama begitu nanti gitu. Itu apa yang kemudian dia tampakkan dalam kalimat yang dia keluarkan, dalam perilaku yang dia lakukan, dalam pilihan amal yang kemudian dia hasilkan, itu dipengaruhi oleh pemahaman yang dia miliki gitu loh. Nah, pemahaman yang dia miliki itu kan ditentukan atau dibentuk oleh sebuah proses berpikir yang dia lakukan. Saya sering sampaikan bahwa proses berpikir itu atau proses menyimpulkan sesuatu itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh otaknya, nah gitu kan. Tapi itu adalah sebuah proses. Ini ada di dalam kitab At-Tafkir ya, sebuah proses yang melibatkan 4 komponen. Ada sebuah proses penginderaan. Pertama harus ada fakta yang mau difikirkan, realitanya dia harus terindra. Nah, kemudian ditangkap oleh indera kita diteruskan ke otak kita, dan yang akan mempengaruhi warnanya seperti apa. Akhirnya dia memandang, saya mau makan, saya mau minum khamr ini ataukah tidak, saya mau pakai baju seperti apa, saya mau bicara dengan cara bagaimana. Ini kan ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh informasi apa yang kemudian dia pakai untuk menafsiri fakta tadi gitu loh. Nah, informasi inilah yang kemudian menjadi kata kuncinya. Kalau kemudian kita berhasil mentransfer informasi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, siapapun itu, gen dari manapun, itu dengan proses yang membentuk pemahamannya. Jadi dia mendapatkan informasi yang benar, dia kemudian kita bantu untuk mencoba mengkaitkan informasi tadi itu dengan fakta apapun yang dia hadapi, sehingga terjadilah di situ proses keterikatan antara fakta dengan info yang dia punya, atau info tadi dikaitkan dengan fakta yang dia punya. Di situ dikatakan dia tuh paham. Nah, jadi sekarang pertanyaan berikutnya itu sebenarnya bukan pada mindset kita itu yang harus ada pada mindset kita itu bukan pada perbedaan generasi yang itu berpengaruh kepada amal gitu ya, atau pada pemahaman, tetapi sebenarnya yang akan membedakan itu adalah pemahaman apa yang ada di kepala anak-anak kita gitu loh. Kalau kemudian apa yang kita pahami dan apa yang difahami oleh anak kita misalkan terkait dengan satu hal itu tadi ya, kewajiban menuntut ilmu, misalkan adab menuntut ilmu, adab terhadap forum ilmu, adab terhadap guru. Ini misalkan dalam konteks yang tadi contohnya ya, supaya real ya. Kalau sama antara pemahaman gurunya atau orang tuanya dengan sang murid, sang anak,
mau beda generasi, satunya Gen X sang guru tapi yang jadi murid itu Gen Z. Kalau sama-sama memahami bahwa ini adalah aktivitas belajar mengajar. Kenapa kok saya sekolah? Kenapa saya mengajar? Satu X kenapa saya belajar? Faham yang sama. Ini kewajiban gitu ya. Ketika kemudian saya belajar, di situ ada adab terhadap ilmu, adab terhadap guru. Adab terhadap forum. Bagi sang guru saya harus mempersiapkan apa yang mau saya ajarkan dengan cara terbaik. Ya, bagaimana saya kemudian bisa mengelola bahan-bahan yang mau saya ajarkan itu, kemudian saya komunikasikan sampai membuat anak itu paham. Itu kan menjadi adabnya sang guru. Dia harus menyiapkan. Adabnya sang murid, dia hadir sepenuh hati, dia mendengarkan, dia taat pada gurunya, dia siapkan suasana terbaik untuk dia belajar, nggak ngantuk, nggak main-mainan begitu. Nah, ketika sama persepsinya, maka kan amal itu akan sama gitu loh. Nah, sehingga kata kuncinya itu adalah bagaimana kita memastikan anak-anak itu atau generasi kita, anak-anak Gen Z itu, anak-anak kita, murid-murid kita itu memiliki pemahaman yang mereka butuhkan untuk bisa menentukan sikap yang tepat. Nah, itu kan. Nah, dan itu harus dicatat. Pemahaman yang tepat itu tidak identik dengan maunya orang tua. Harus dipahami begitu. Ini karena nanti kalau selera saya dengan selera itu lain. Ini kita tidak bicara pilihan amalnya itu hanya akan benar kalau pemahamannya benar, kan gitu kan ya. Sehingga yang menjadi PR kita itu adalah memastikan pemahaman yang dimiliki oleh anak-anak kita itu benar, bukan apa yang difahami oleh anak-anak kita itu sebagaimana yang saya pahami, nah gitu. Tapi karena dua-duanya, baik si orang tua atau guru dan si murid atau Gen Z itu sama-sama harus memiliki pemahaman yang benar. Nah sekarang kerangka berpikir berikutnya, pemahaman yang benar itu yang mana, kan gitu kan jadinya. Saya langsung saja lompat, nggak perlu pakai step by stepnya ya. Pemahaman yang benar itu ya pasti ya pemahaman yang kemudian digali, disandarkan pada zat yang maha benar, ya dari wahyu, kan begitu kan ya. Jadi ketika kemudian satu saat ada persoalan clash, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan cara pandang terhadap masalah gitu ya, perbedaan dalam memandang solusinya apa, maka dua orang yang berbeda pendapat ini harus sama-sama mau tunduk dan tawaduk kepada solusi yang diberikan oleh Sang Maha Benar, yaitu sudah menciptakan baik generasi X maupun generasi Z tadi, sama-sama mau tunduk kepada apa yang dituntunkan oleh Islam gitu loh ya. Nah, berarti kan sekarang PR-nya lebih lanjutnya itu adalah bagaimana kita membentuk profil dua belah pihak ini itu sama-sama menjadi dua belah pihak yang tunduk kepada Tuhannya. Ini kalau bahasa umum ya dia sama-sama solih, sama-sama solihah, bukan kemudian jadi kategori baiknya itu kan sudah spesifik gitu kan ya, sudah dia adalah solih, orang yang taat, berusaha tunduk kepada apa yang dituntun oleh Allah, oleh syariah ini, bukan maunya dia, bukan keinginannya dia. Masing-masing seperti itu berpikirnya. Sehingga di situ kan berarti kunci awalnya adalah kita harus mencetak diri kita menjadi, karena kita duluan daripada Gen Z, daripada anak-anak kita, maka kita harus mencetak diri kita menjadi orang tua atau guru-guru yang baik, yang solih sesuai dengan standar yang diberikan oleh Islam. Berikutnya kita akan kemudian menduplikasi itu, mencetak anak-anak kita juga begitu. Dan nanti kalau misalkan pada perjalanannya ternyata itu kita itu berselisih gitu ya, dan itu berbeda dengan keinginan kita, tetapi sebenarnya dalam pandangan syariah, dalam pandangan tuntunan Islam itu masih dibolehkan pilihan si Gen Z atau anak kita harus bisa meletakkan ego kita gitu. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk siapapun sebenarnya kan prinsip ini. Tidak hanya ketika bicara berkomunikasi dengan Gen Z, tapi sebenarnya ketika menjalankan rumah tangga kan juga begini juga. Pokoknya bukan mementingkan ego masing-masing, tapi berdiri pada apa yang seharusnya kemudian kita pegang semuanya masing-masing. Nah, itu kerangka berpikir yang pertama ya Mas Ishak ya. Nah, maka kalau kemudian sekarang bagaimana membentuk agar seseorang itu bisa memahami apa yang dituntunkan oleh Islam. Ini ada seni komunikasinya. Ada di dalam satu kitab itu saya mendapati ada pernyataan begini yang ditulis oleh penulis itu ya, bahwa Islam itu sebagai sebuah ideologi atau jalan hidup sebenarnya sangat berpeluang dan akan mudah difahami oleh siapapun asalkan dia disampaikan dengan cara memperhatikan tiga hal ya. Yang pertama itu dengan fasih takbir. Fasih
takbirnya, pengungkapannya itu pas, bener. Kalau memang itu mau melarang ya terbaca larangan. Kalau itu tersampaikan, yang mau disampaikan itu adalah memberi izin, yaitu tersampaikan makna itu yang memang kemudian bisa difahami oleh sang penerima pesan. Memang ini diberi izin gitu. Harus jelas. Harus jelas begitu. Jadi kalau itu haram ya haram, kalau ini halal ya halal. Kalau ini dilarang ya dilarang, tertangkap. Takbirnya itu memang sebagaimana yang diinginkan. Pengungkapannya adalah sebagaimana makna yang ingin disampaikan. Yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang hendak kita sampaikan itu dibawa oleh bahasa yang jelas. Wadihuluh ya. Jadi kan orang itu sebenarnya kan terbentuk pemahamannya karena dia mendengar makna-makna kan. Makna itu kan dibawa oleh lafadz ya. Baik lafadz itu diucapkan secara lisan maupun lafadz itu dia baca dalam tulisan misalkan. Nah, lafadz-lafadz apa yang kemudian kita pakai untuk menyampaikan makna-makna yang ingin kita sampaikan itu kalau bahasa kita hari ini itulah diksi pilihan kita gitu kan. Milih kosakata yang seperti apa yang mau kita pakai. Nah, itu pakailah bahasa yang jelas. Bahasa yang jelas yang bisa difahami oleh yang diajak bicara. Berarti kan bisa jadi nggak harus kemudian di situ itu bertabur kosakata yang kelihatannya intelek tapi nggak paham orang itu. Padahal memang kalau kemudian dilihat loh kan seperti itu yang saya maksudkan, ambigu, ambivalen kan sebenarnya itu yang saya maksudkan untuk menyampaikan bahwa kamu itu sikapnya itu nggak jelas, daripada dia ini nggak ngerti ambigu itu apa, ambivalen itu apa begitu. Kenapa nggak disampaikan saja? Kamu harus lebih tegas. Kamu tidak boleh pelin-pelan. Itu kan lebih jelas bahasanya gitu. Nah, contohnya begitu, bahasa yang jelas. Dan ini berarti mengharuskan kita memahami siapa yang sedang kita ajak bicara. Karena mau diberitakan oleh Rasul juga bicara kepada satu kaum itu sesuai dengan akal mereka gitu kan, kemampuan berpikir mereka. Maka ketika kita bicara dengan anak-anak beda dengan ketika bicara dengan anak remaja, beda juga dengan ketika dengan orang tua atau sebaya dan seterusnya. Kita kenal baik dengan orang yang tidak kenal baik, pilihan diksi kita akan berbeda. Lalu yang berikutnya sodikul lahjah. Lahjah itu dialek ya sebenarnya ya. Yang sodik yang tepat. Nah, ini kaitannya dengan hurufnya gitu ya. Ada kalanya itu diwakili oleh intonasi kita ya. Bertanya dengan memberi statement itu kan berbeda. Juga bisa difahami dari dialek yang berbeda gitu kan ya. Kalau kemudian misal saya menyampaikan begini, saya tadi ke sana gak ada orang. Nah, mungkin Mas Ishak menangkapnya, saya tadi ke sana enggak ada orang. Oh, Ustazah habis ke sana terus di sana enggak ada orang. Padahal ternyata maksudnya saya ini tadi. Ini real ini tapi bukan saya yang mengalami. Adik saya. Dia lagi makan di PKL gitu ya bakso. Lalu kemudian si penjualnya itu habis pergi ke satu tempat gitu. Mungkin ada mengirim makanan ke sana, ada yang beli. Kemudian dia kembali seperti ngajak ngomong adik saya. Saya tadi ke sana enggak ada orang. Oh ya, adik saya enggak ada orang. Mungkin dikira memberitahu. Tapi diulangi lagi sama orang itu. Pas saya ke sana enggak ada orang. Loh kok tanya lagi gitu, kok bilang lagi, oh iya gitu, sampai akhirnya kemudian pada waktu pengulangan yang keberapa gitu dia paham bahwa maksudnya si penjual ini waktu saya ke sana di sini ada orang yang beli gitu loh. Paham? Iya. Ya pada waktu saya tinggalkan tempat saya ini, kerombong saya ini, di sini apakah ada orang? Gitu. Nah, pertanyaan itu padahal persoalan hanya persoalan intonasi gitu ya. Jadi itu juga harus kemudian tepat gitu. Maka kalau kemudian semua itu tepat, takbirnya fasih, bahasanya itu luhnya wadih gitu kan. Kemudian dialeknya itu pas sotik pas gitu. Maka di situ orang akan bisa memahami Islam itu dengan cepat meskipun dia gen apapun. Nah, sekarang persoalannya adalah berarti kalau saya mau membuat Gen Z itu paham apa yang mau saya maksudkan. Berarti gimana? Tentu pertama saya harus punya modal pemahaman yang benar. Kan gitu kan ya? Karena itu kaitannya dengan nanti saya akan punya kemampuan untuk melakukan takbir yang fasih. Kemudian kalau bahasa yang pas, bahasa yang jelas. Nah, ini membutuhkan saya juga mengenali karakter khasnya si Gen Z. Nah, kan gitu kan ya? Kekhasannya bahasa mereka. Kayak yang tadi itu yang sering kita dengar di luar Nurul tak terparkirkan, di luar prediksi BMKG. Itu kalau kita sampaikan di depan generasi kakek nenek generasi Z atau orang tua saya gitu, orang tua kita, wah gak ada sambungannya itu. Gak paham gitu.
nggak terbayangkan itu ya. Nah jadi bahwa kita harus untuk bisa yang kedua ini mengharuskan kita untuk mengenali gitu apa yang menjadi kekhasan si Gen Z tadi. Apa kekhasannya? Gen Z itu adalah generasi yang dia dibilang sebagai penduduk asli dunia digital, ya kan? Penduduk asli dunia digital. Ya, asli kalau dunia si digital, ya. X atau yang sebelumnya itu masih belum. Itu bukan penduduk asli dunia digital. Jadi Gen Z ini memang punya setiap generasi sebenarnya dia punya karakternya sendiri-sendiri. Yeah. Dia dibesarkan dengan suasana yang berbeda. Itulah mengapa juga kan ada ungkapan didilah anakmu itu sesuai dengan masanya. Tetapi maknanya ini nggak bermakna gini loh ya. Kalimat itu kadang juga disalahgunakan. Didilah anakmu sesuai dengan masanya itu seolah-olah terus masa itu tuntunannya itu akhirnya kemudian kita meninggalkan syariah, tuntunan dari syariah. Lah kalau kemudian seperti itu, apa yang mau kita sampaikan atau kita berikan kepada generasi atau anak-anak kita? Jadi yang dimaksudkan itu lebih ke arah bagaimana proses mengolahnya, menyampaikan kebenaran tadi itu menjadi sesuatu ibaratnya ya, kalau bahan masakannya itu sama gitu ya, bahan masakannya itu sama, tetap di situ kemudian ada karbohidrat, ada protein, ada itu semua itu zat gizi yang kemudian harus tersampaikan ke anak kita. Lah pengolahannya itu ya, jadi kan ini bukan sesuatu yang sifatnya prinsip, tidak akan membuat berbeda pemahaman, tetapi yang memudahkan untuk kemudian anak kita mencernanya, tertarik mengambilnya, itu yang kemudian berbeda-beda setiap masa gitu loh. Kalau masa-masa sebelum dunia digital itu berkembang luas, tidak terkoneksi dengan internet, ya memang kan cara menyampaikan pesan itu bahkan harus bergerak gitu kan ya, bergerak, kita mendatangi guru, kita pergi menyampaikan undangan, kita itu kekhasannya masa itu. Tapi ketika kemudian sudah terkoneksi dengan dunia digital. Internet, memang undangan nggak harus kemudian kita sampaikan kemudian harus ke rumahnya, dan itu juga tidak mewakili bahwa kalau tidak disampaikan secara langsung ke rumahnya pasti maknanya tidak sopan. Tidak juga, hari ini nggak harus begitu, kan begitu kan ya. Itu justru bicara efisiensi, kemudahan, tersampaikannya pesan dengan cepat, kan begitu kan ya. Persoalan adab atau tidaknya itu bisa kemudian di backup dengan bentuk komunikasi yang lain, teleponnya, video callnya, yang itu sama dengan mewakili pertemuan yang sifatnya face to face, kan begitu kan ya. Dan kalau kemudian harus datang ke rumahnya sementara itu lintas negara, lintas kota misalnya begitu, dan itu malah membiayanya itu lebih besar, itu malah tidak efektif ya. Jadi si Gen Z ini memang kemudian punya karakter, dia adalah penduduk asli dari dunia digital gitu ya. Nah, sehingga yang pertama itu ada sebuah artikel ya, artikel yang saya lihat, saya setuju dengan apa yang dituliskan di situ. Artikel dari Bruce Tulgan dan Rainmaker Thinking Incorporation, judulnya Meet Generation Z, the second generation within the giant millennial cohort. Nah, dia itu melakukan penelitian cohort sepanjang tahun 2003 sampai 2013. Kesimpulan dari pengamatan dia itu ada 5 karakteristik utama Gen Z. 5 karakteristik utama Gen Z yang dia bisa kita gunakan untuk membedakan dia dengan generasi sebelumnya. Pertama adalah media sosial, terkoneksinya mereka dengan media sosial. Media sosial itu adalah profil mereka atau identitas mereka. Identitas mereka adalah apa yang dipresentasikan oleh media sosial mereka. Saya bisa paham ya, bahwa kalau zaman orang tua kita atau kita ketika kita kenalan kayak nama, alamat rumah, mungkin nanti ada nomor telepon, tapi nggak harus juga nomor telepon juga. Tapi kalau Gen Z itu begitu kenalan langsung akun IG-nya apa? Sosial medianya. Akun TikTok punya, akun, nah begitu kan ya. Twitternya, jadi langsung sosmed itu yang kemudian digunakan sebagai wakil dari representasi saya. Jadi kalau kemudian Anda mau kenal saya seperti apa profilnya, stalking saja ke akun sosmed itu kan, lihat di situ postingannya bagaimana. Bahkan kemudian itu mau digunakan untuk membaca baik fisik maupun non fisiknya, maunya gitu, melalui representasi di sosmednya. Nah, sosmed ini membuat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, Gen Z ini merupakan generasi yang tidak mengenal dunia yang benar-benar terasingkan atau terisolasi dari keberadaan orang lain. Kalau
zaman kita nggak ada sosmed, kalau memang nggak ketemu orang ya nggak ketemu kan gitu kan ya. Iya. Tetapi ketika ada sosmed ini, mau nggak punya teman di dunia nyata, mereka masih bisa terkoneksi dan bisa bicara dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Nah, jadi ini memang satu sisi media sosial itu akan menjadi jembatan atas keterasingan, membuat mereka bisa terhubung, tetap berkomunikasi, tetap berinteraksi. Ini nanti bisa jadi kelebihan, pada saat yang sama nanti itu juga menjadi pintu yang membuka peluang bahaya mengintai mereka memang ya. Akhirnya kan mereka bisa terkoneksi juga, ketemu dengan orang-orang baik, mudah komunikasi dan siapapun kapanpun, dapat bantuan dari orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Tapi pada saat yang sama dia juga bisa ketemu dengan predator anak yang mereka memang mengintai kan begitu ya. Nah, karakter pertama berkaitan dengan karakter yang kedua. Yang kedua, bahwa keterhubungan Gen Z dengan orang lain itu adalah hal yang terpenting ya, terkoneksi dengan. Jadi kalau misalkan akhirnya kemudian mereka itu diblokir atau diisolasi gitu ya, nggak boleh kemudian main sosmed, nggak boleh kemudian membuka internet, itu memang menjadi sesuatu yang memukul mereka gitu ya. Karena itu adalah sesuatu yang bagi mereka sangat penting ya. Nomor 2 ya, agak cepat ya. Kemudian ketiga, nah, ada kita dapatkan kesenjangan keterampilan yang memang akhirnya terjadi dalam generasi ini. Apa kesenjangan keterampilannya itu? Gini, kalau dulu kita itu ketika mau menyampaikan undangan itu harus jalan, ketemu orang, gitu kan ya. Maka kan minimal di situ ada skill komunikasi, membuka percakapan, memulai menyapa. Bagaimana kemudian kita membaca gestur ekspresi orang, itu skill itu sebenarnya. Lalu kemudian memilih bahasa ini yang akhirnya dapat marah atau dapat pujian atau dianggap saya itu baik, itu di situ ada komunikasi sifatnya interaktif gitu terjadi. Nah, ketika anak-anak ini Gen Z itu kemudian lebih banyak mereka berkomunikasi melalui layar. Ada banyak sekali skill yang terpangkas di situ. Ada banyak sekali skill yang terpangkas di situ, sehingga kalau kemudian kita mau mau membuat mereka ini menjadi gen yang tetap tangguh, yang kuat, skill-skill itu dengan situasi hari ini tetap harus kita upayakan tetap mereka miliki gitu. Harus kita tetap kembalikan kepada mereka. Karena faktanya akhirnya susah memang masih sakit. Biasa kalau ngundang pengajian, biasanya mereka tahunya itu dikirimilah video teaser acara. Platformnya apa? Tapi kalau kemudian disuruh, padahal sebenarnya orang itu jajaran gitu. Dia tidak biasa benar menyampaikan, besok ada acara begini loh, topiknya ini. Jadi akhirnya dia juga terbiasa membaca dengan detail gitu ya, karena dia ada keperluan untuk menyampaikan pesan itu dengan detail. Nah, itu nanti juga harus berarti catatan bagi kita untuk mengajari skill itu. Ya. Kemudian yang ke berapa ya? 4 ya? Yang keempat. Ya. Sada, kita nanti lanjut lagi ya, yang keempat setelah jeda berikut ini. Baik, Dulur Victor, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Masukin saja ya. Ya, baik, Dulur Victor, kita lanjutkan kembali ya. Ya, monggo Ustazah, 5 karakter Gen Z ini yang kemudian yang nomor keempat. Yang keempat ya sekarang ya. Yang keempat itu kemudahan Gen Z melakukan menjelajah, surfing, terkoneksi dengan banyak orang ya, banyak informasi dari berbagai macam belahan dunia. Itu memang membuat Gen Z ini lebih mudah dan lebih memiliki global mindset ya, memandang segala persoalan itu dengan perspektif yang lebih global, itu lebih mudah dibandingkan generasi sebelumnya gitu ya. Tapi ini juga berpengaruh pada karakter yang kelima. Ketika kemudian si Gen Z ini memiliki kemudahan lebih terbuka menerima berbagai macam informasi yang dia dapatkan dari berbagai macam pandangan, pola pikir, dan itu bahkan sifatnya global. Pada saat yang sama itu kan akan mempengaruhi, itu kan ibaratnya kayak asupan makanan gitu ya untuk akal dia. Maka ketika dia tidak punya pegangan apa yang kemudian harus dia
dia jadikan sebagai rujukan, memang akhirnya menjadi seseorang atau generasi yang sulit mendefinisikan dirinya. Segala hal itu sepertinya harus diterima, itu bagian dari keterbukaan, bagian dari kebaikan, perbedaan pandangan, wajar. Itu akhirnya membuat dia tidak bisa mendefinisikan dirinya, identitas dirinya itu akhirnya juga agak sulit terbentuk, dan itu akan berpengaruh pada bagaimana kemudian nanti cara bersikap mereka. Nah, itu karakternya gitu ya, beberapanya. Aduh, ini waktunya gimana? Masih bisa atau harus membuka ini? Iya, ada 1 menit saja. Tahu ya? Yang kelima? Ya, sudah kelima tadi. Jadi karena keempat itu dia global mindset, terbuka, tapi akhirnya malah dia sendiri akhirnya tidak punya warna gitu loh. Dia sendiri akhirnya menjadi generasi yang malah tidak terbentuk identitas dirinya itu. Jadi justru malah mudah diombang-ambingkan, dan itu nanti lebih lanjut akhirnya memang membuat dia menjadi generasi yang sepertinya akhirnya rentan dan mudah stres itu. Kan begitu. Nah, jadi gimana kalau kita kemudian melihat beberapa karakter di atas, maka kita bisa mengambil beberapa ibrah atau pelajaran. Berkomunikasi yang memudahkan Gen Z itu bisa memahami kalimat-kalimat kita. Mau tidak mau itu harus mempertimbangkan, lihat apa saja informasi yang kemudian menerpa anak-anak kita, gitu kan ya. Jadi orang tua jangan hanya pakai satu kayak kata dalam tempurung begitu. Dia tidak tahu bahwa di luar itu ada cara pandang yang berbeda gitu ya. Sebelum kemudian kita tetap yang namanya berpegang, tadi kan sudah saya sampaikan, yang kita pegang adalah pemahaman yang benar, yang lurus gitu ya. Tetapi untuk kemudian bisa membuat kita terkoneksi komunikasi dengan anak-anak kita tadi, yang Gen Z tadi, itu harus kita bisa mendengar begitu loh, apa yang kemudian menjadi suara mereka. Mereka satu sisi punya kemampuan dan keberanian untuk speak up. Itu agak berbeda dengan gen milenial. Makanya termasuk politik pun juga begitu, dia lebih berani speak up. Kalau misalkan aspirasi politik yang gen milenial kan, dalam satu survei dikatakan kan, kalau gen milenial misalkan merasa wah ini kayaknya kebijakan politik yang ada itu nggak mensejahterakan misalnya begitu ya, lalu dia milihnya adalah ke arah golput gitu. Tapi kalau si Gen Z itu beda, dia lebih memilih speak up. Makanya kemudian kita temukan akan ada banyak konten-konten dari anak-anak muda yang kemudian dia sebenarnya itu menyindir, itu membahas tentang bahasan politik, tetapi dengan cara mereka gitu kan ya. Ada kemudian menyuting langsung jalanan yang rusak lalu dia kasih. Nah, itu sebenarnya bentuk dari speak up gitu ya. Keberanian mereka menyampaikan sesuatu, itu kelebihan yang kemudian juga harus kita tangkap. Tapi itu berawal dari mereka itu banyak melihat dan banyak mendengar. Maka jangan kemudian orang tua atau guru itu terus belum sudah menutup telinga untuk tidak mendengar apapun dari anak-anak mereka. Jadi kita harus membuka. Meskipun tetap dengan sebuah kita harus pegang kebenarannya sebagaimana. Nah, misalkan saya ambil contoh realnya ya. Kita mau menunjukkan kepada, kan kita melihat loh anak saya kok sangat sangat tergila-gila sama semua hal yang berbau Korea ya. Budaya-budaya Korea, K-pop, bahasa Korea atau misalkan begitu. Misalkan dia kemudian kita lihat dia sangat ngefans dengan BTS. Kalau kemudian kita itu menjadi orang tua yang langsung ngejudge gitu, wes BTS Korea kafir, wes gak ada baiknya. Maka kemudian setiap saya memandang anak saya itu kelihatannya itu membuka referensi yang berbau-bau Korea, langsung judgement kita adalah wah ini rusak ini. Berarti anak saya itu rusak, sedang menuju kehancuran, gak ada baik-baiknya. Akhirnya kemudian yang terjadi adalah pertengkaran terus, karena kita memandang anak kita maksiat, si anak melihat sesuatu yang orang tua tidak lihat. Orang tua tidak lihat. Wong saya ini ngefans sama BTS itu sebenarnya itu apa sih? Bukan karena lihat wajahnya misalnya begitu. Tapi di situ tuh saya belajar tentang gitu ya. Ada struggle-nya ya ternyata ya, untuk kemudian membuat perjuangan itu bisa akhirnya berhasil. Itu memang ada harga yang harus dibayar, pengorbanan. Ternyata dia itu belajar tentang pengorbanan itu, pahamnya itu dari kisah perjalanannya si band Korea tadi. Padahal orang tuanya itu merasa sudah sekian lama dia itu berceramah dan memberi nasihat berkaitan dengan kamu harus sungguh-sungguh belajar untuk masa depanmu, itu gak paham dia. Tapi dengan cara dia membaca itu tadi, misalkan kisahnya perjuangannya si satu band Korea tadi, dia kayak gitu ya ternyata ya, memang harus begitu, dia harus bangun. Nah, tapi bagaimana kemudian kita akhirnya bisa menyamakan frekuensi, kita mengenali realita yang itu dipahami oleh anak kita, lalu kita tangkap, kita kemudian
sambungkan dengan narasi kehebatan teladan yang lebih yang ditujukan oleh Islam, tapi nyambung gitu loh. Jadi kalau menurutmu BTS itu misalnya gitu ya, grup yang keren ya karena dia menginspirasi orang-orang akhirnya memiliki mental health ya, memiliki kesehatan mental yang bagus. Jadi membuat orang tuh tidak mudah putus asa, jangan menyerah, tetap struggle gitu ya. Lalu kemudian ada juga sebenarnya ada kisah yang luar biasa ini dalam sejarah pemuda Islam begitu yang mungkin ibu belum pernah ceritakan tentang bagaimana perjuangannya, bahkan sebelum dia akhirnya berhasil menjadi seorang panglima yang diberi julukan oleh Rasul sebaik-baik panglima gitu ya, yang memimpin pasukan yang terbaik yaitu pasukan membebaskan Konstantinopel. Dia mengalami proses itu, membangun itu dari kecil. Lalu kemudian kita ceritakan, tapi kan nyambung dengan apa yang tadi difahami oleh sang anak tentang perjuangannya si BTS itu. Jadi jangan kemudian langsung wah gak ketemu gitu seperti itu. Saya pakai referensi Islam, kamu pakai referensi fakta artis Korea. Sudah berarti kita ini berbeda, nggak ketemu nanti sebuah ada jembatan komunikasi di situ. Hal yang berikutnya ketika menyampaikan pesan itu ya jangan kayak kereta panjang tidak jelas awal akhirnya begitu. Karena mereka juga terbiasa melakukan scrolling info yang gitu mau dicari secara instan. Oh ini nggak menarik kan dia langsung segera ganti. Sebenarnya kalau orang tuanya bicara juga nggak menarik gitu ya. Kalau dalam public speaking itu kan 3 menit pertama itu adalah menentukan gitu ya. Anda nggak ada impresi yang dibuat, dia sebenarnya sudah tidak tertarik. Maka kan dia biasa mengganti referensinya. Sebenarnya ketika orang tuanya itu dianggap wah pesannya itu saja diulang-ulang, udah ada kekayaan berbahasanya sama sekali. Maka itu akhirnya menjadi sesuatu yang membosankan. Berarti orang tua juga belajar tentang itu. Sampaikan pesan itu secara sharp ya, tajam, short, pendek, tapi tetap sweet gitu, tetap terasa bagus, tetap terasa indah. Belajar di situ. Lalu yang berikutnya, manfaatkan komunikasi dengan dia itu dalam bentuk penggunaan penggunaan dunia digital, konten-konten audiovisual, karena dia memang terbiasa mudah paham ketika itu ada tampilan yang kayak warna, ada kayak suara, audiovisual gitu ya. Nah, sehingga misalkan ini kita sedang menyampaikan, mendesain sebuah pengajian atau mungkin seminar untuk anak-anak Gen Z, berarti manfaatkan itu. Pada waktu narasumber mau naik ke atas mungkin dikasih intro gitu ya, ada dikasih bumper in gitu ya, ada tampilan yang muncul. Kalau kemudian menyampaikan pesan berarti dibagi, mungkin pembicaranya supaya nggak monoton, dibagi beberapa orang, topiknya itu dipecah-pecah, sesinya dibagi-bagi, dan misalnya seperti itu. Kalau dalam keseharian kita bangun komunikasi dengan anak misalkan, sambil kita ibu punya ini loh misalnya begitu, ibu pernah lihat ini loh di video ini tuh begini, lalu di situ ditunjukkan, lalu disampaikan informasi dan tafsirnya, nasihatnya. Jadi nggak cuma ceramah tok gitu ya, tapi ibu punya film menarik sekali. Nah coba kamu lihat nanti kita diskusi hasilnya ya. Nah itu contoh kalau dalam keseharian. Atau kalau anak ini sudah besar gitu ya, sudah luar kota gitu ya, cara menyampaikan perhatian kita mungkin satu saat kita kirim pesan WA gitu ya, foto dia waktu kecil misalkan, pada waktu masih kecil ketika digendong oleh ibunya atau digendong ayahnya di pundak atau di mana gitu ya, sambil kasih caption, apa kabar anak soleh kesayangan Umi, semoga tetap sehat, semakin dewasa semakin taat. Itu lebih mengena gitu karena ada gambarnya, ada bahasa yang tersampaikan melalui bahasa foto tadi begitu kan ya. Dan itu lebih menarik daripada sekedar kadang kan notifikasinya chat, cuma panjang, apalagi panjang ini kan dibaca. Jadi contoh-contohnya seperti itu gitu Mas Isak ya. Saya agak terburu-buru kan waktunya mau habis ini. Diakhiri dulu untuk ada kesempatan dialog ya. Baik. Dialog ini satu pertanyaan dari Bu Uti atau ini Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Isak Ustazah, dalam mau tanya bagaimana cara mengatasi anak-anak yang selama menjalankan sholat maghrib dan isya itu anak-anak ngobrol walaupun sudah diberitahu tapi tetap tidak berubah. Nyun sewu, masjid jamaah itu kebanyakan sudah akung-akung, uti-uti, jadi terganggu karena suara imam tidak begitu kedengaran. Matur nuwun. Ya, itu kayaknya bukan anak-anak Gen Z kalau itu, kayaknya alfa ya. Lagi, ya. Bahkan ya alfa lah itu masih mungkin usia 7 ke bawah. Nah, pada kondisi seperti itu sebenarnya waktu sholatnya atau kalau sudah sholat kan mungkin ya sudah nggak ramai ya kalau waktu sholatnya ya. Kan kalau sudah Allahu Akbar masa sih ngomong biasanya masih ya berarti itu bagaimana kemudian
pintar-pintar takmir. Takmir dan juga orang-orang dewasa di sekitarnya untuk kemudian menciptakan situasi kondusif ya, dibersamai. Yang sering terjadi itu kan karena egoisnya itu. Memang karakter nenek-nenek atau kakek-kakek sudah tidak pada posisi ngeramut anak ya, ngomong, bukan pada posisi begitu, tapi karena mereka fokusnya lebih kepada bagaimana kemudian bisa beribadah sendiri dengan fokus, dengan tenang, dengan khusyuk ya. Apakah jadi itu juga termasuk yang memaklumkan, mentoleransi untuk anak kecil sudah biasa? Enggak, belum selesai. Jadi karena fokusnya kalau memang kakek-kakek tadi, nenek-nenek itu kan memang bukan pada ini saatnya, ini anak-anak yang generasi masa datang, masa depan harus kemudian dirangkul, harus diramut, itu memang kalau kita berharap itu dilakukan oleh orang-orang yang usianya kakek-kakek atau nenek-nenek, memang bukan porsi mereka gitu ya, secara spesifiknya, karena mereka memang ada pada posisi sudah ndak begitu. Itu yang mendidik sebenarnya kan orang tua mereka, harusnya anak-anaknya si kakek nenek ini. Nah, tapi harus kita pahami bahwa itu ada penjelasan lebih detail ya Mas Ishak ya, tentang bagaimana ada pembawa anak ke masjid ya. Ada persiapan-persiapannya, mungkin kapan-kapan kita bisa bahas ya. Iya. Tapi yang jelas di situ itu memang memadukan antara satu, membuat anak-anak itu terbina atau tersuasana untuk cinta ke masjid ya, karena tidak boleh masjid itu sampai sepi dari anak-anak. Yang kedua, memadukannya dengan tetap ditegakkannya hukum-hukum yang menunjukkan penghormatan kepada masjid dan ibadah yang dilakukan di dalam masjid. Nah, penggabungannya itu sebenarnya adalah, ketemunya adalah, pertama prinsipnya jangan bawa anak yang kalau memang dia itu memang belum siap, ya jangan orang tua yang memiliki sang anak ini ya, orang tua yang memiliki anak itu kalau anak dia pahami anaknya itu belum siap untuk kemudian berangkat ke masjid gitu ya, jangan diberi izin dulu. Jangan diberi izin tanpa pendampingan, maksudnya ya, sendiri gitu sama teman-temannya, tidak boleh gitu. Yang kedua, memang dia harus, sebelum anak itu mengenal masjid ya, bagaimana berjamaah di masjid, dia harus dikenalkan dulu di rumah. Dia dikenalkan dulu dengan kebiasaan sholat, apa saja yang terjadi pada waktu sholat, bahwa orang tuanya itu tidak bisa diajak bicara, bahwa di situ tidak boleh kemudian lari-lari, teriak-teriak. Itu kan kalau dia di rumah saja dia tidak pernah tahu, kemudian tiba-tiba langsung dikasih izin, ini kan sama teman-temannya. Ke masjid itu bukan untuk main-main gitu loh. Jadi sekalipun masih anak-anak, konsepnya adalah itu bagian dari mereka belajar ibadah, karena masjid itu bukan tempat bermain. Bahwa mereka kemudian di sana itu masih ada main-mainnya, itu berbeda gitu. Itu bukan sejak awal dari rumah main ke masjid, nggak gitu ya. Jadi konsepnya memang bukan bermain-main. Jadi ada pada pertama dari orang tua persiapannya, dan nanti kalau kemudian anak itu sudah di atas usia, terutama sekali ini usia mumayyiz lah, kira-kira 7 tahunan gitu ya. Karena kan memang anak sudah mulai bisa diajak paham itu ketika mumayyiz ya, sudah tamyiz dia. Kalau dia itu sudah mumayyiz usia kira-kira 7 tahunan, nah di situ kemudian nanti bisa kolaborasi dengan tim pengelola masjid. Nah, apakah kemudian itu dibuatkan software sendiri, ada penjaga pendampingnya sendiri, ataukah itu kemudian sama-sama didampingi sama-sama kan begitu kan ya. 3 anak diseling dengan orang tua dan seterusnya, ataukah mereka dikumpulkan sendiri di tempat yang agak terpisah karena ini bagian dari pembelajaran. Seperti itu. Singkatnya seperti itulah. Kalau panjangnya mungkin satu saat bisa dibahas sendiri ya. Sebagai topik yang topik yang lain. Ya, Ustazah, karena waktunya juga habis Ustazah. Habis ya. Kita tetap. Jadi saya ingin menekankan bahwa jangan pusing dengan ini generasi Alpha, Z, milenial, X gitu ya. Karena sebenarnya di balik mereka itu generasi apapun, terlahir pada masa manapun, kita itu secara bahan baku sama-sama manusianya gitu. Sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diberi potensi yang sama. Kita punya potensi untuk berpikir, kita punya potensi untuk memahami mana benar mana salah, sama. Kita juga punya potensi, kita punya hawa nafsu, sehingga kemudian juga ada peluang di situ kita melakukan kesalahan. Saat kemudian hawa nafsu tadi tidak dipimpin oleh pemahaman yang benar, itu adalah potensi yang sama. Sehingga jangan sampai kemudian memutuskan hanya berdasarkan ini generasi Z, langsung kemudian kita katakan maka mereka itu seolah-olah profilnya adalah anak-anak yang kemudian seolah-olah tidak bisa jadi solih atau baik. Tetapi kuncinya adalah pada apa yang sebenarnya memimpin pemikiran yang mereka punya, membentuk pemahamannya, sehingga itu berpengaruh pada perilakunya. Nah, masalah perbedaan karakter masing-masing generasi itu karena memang mereka ada pada masa yang berbeda. Maka kenalilah
kekhasan masa yang membesarkan mereka, untuk kita bisa temukan apa yang menjadi kelebihan mereka, kita manfaatkan, dan apa yang menjadi kekurangan mereka atau hal yang kita perlu waspadai, sehingga kemudian kita memiliki langkah-langkah antisipasi. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.